Segala puji hormat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan menghantar kami di pagi yang indah ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas, firman-Mu lebih dahulu menyapa kami, memberikan kekuatan untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini dan firman Tuhan menyapa kita untuk menjalani hari ini, yaitu dari Markus pasal 10 ayat 27. Demikian dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi mungkin demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada lagu yang mengatakan demikian. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam, uang, uang, uang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang mencari uang tidaklah salah, tetapi diingatkan kepada kita yang menjadi salah, jika tujuan hidup kita hanyalah kepada uang atau harta. Jika tujuan hidup kita hanya kepada uang atau harta, sehingga kita bisa menjadi kecewa dan ingat, karena harta dan uang bisa hilang, bisa habis, dan bisa lenyap sekejap. Dalam nats ini ada seorang yang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Ia telah melakukan semua apa yang dikatakan dalam hukum Taurat. Namun hatinya sangat melekat pada hartanya dan dia sangat sulit untuk berbagi, dan dia hanya berorientasi pada dirinya sendiri. Itulah gambaran kehidupannya. Di saat dia bertemu dengan Yesus dan dia mengatakan dia hendak merindukan hidup yang kekal, Yesus mengatakan ada syarat yang diajukan oleh Yesus kepadanya, yaitu supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Yaitu juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang yang miskin atau susah. Apa respon dari dia? Apa respon orang kaya tersebut? Dia keberatan, dia gelisah, dia kecewa, dia sedih karena harta itu sudah menjadi berhala bagi dia. Karena harta itu sudah menjadi berhala bagi dia. Dia berpikir karena memiliki harta tersebut sudah bersusah payah untuk mendapat. Kenapa saya harus membagikannya? Harta sebanyak itu saya miliki dengan waktu yang sekian lama dan saya bersusah payah.
sehingga dia bertanya-tanya dan dia khawatir. Jadi kekayaan menolak dia memperoleh hidup yang kekal. Harta itu menjadi penghalang. Penghalang dia untuk memiliki hidup yang kekal. Yesus tidak alergi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak alergi pada kekayaan. Yesus tidak alergi kepada uang. Yesus tidak alergi kepada harta. Dan bukan mengajarkan yang miskin lebih mudah masuk surga. Bukan. Bukan itu yang mau ditekankan. Tetapi orang yang mendahulukan Allah dalam hidupnya, orang yang mendahulukan Allah dalam hidupnya, itulah yang menerima hidup yang kekal. Di mana dikatakan dalam Matius, carilah lebih dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Jadi mendahulukan. Semua orang harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal selain mendahulukan Allah dalam hidupnya. Hanya mengandalkan kemurahan dan kasih Tuhan, itu yang memperoleh. Bukan yang mengandalkan kebaikan dan jasa-jasa yang dapat disombongkan seperti orang kaya tersebut. Saya sudah melakukan semua apa yang dikatakan dalam hukum Taurat. Sebenarnya dia menunjukkan kesombongan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memiliki kekayaan, kita memiliki jabatan, kita memiliki harta, kita memiliki uang, itu semua karena anugerah. Dan ingat, itu semua hanya titipan sementara. Itu hanya titipan sementara. Oleh karena itu, orang yang mengenal anugerah Tuhan dalam kehidupan dia tidak takut. Dia tidak takut jadi saluran berkat di mana dan kapan saja. Bukan seperti orang kaya tadi. Orang yang mengenal anugerah Tuhan dalam kehidupan dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir jadi saluran berkat di mana dan kapan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.